Oke, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Nah, pertama-tama kita akan beranjak kepada aliran Qadariyah. Apa itu aliran Qadariyah? Secara bahasa, aliran Qadariyah ini diartikan adalah suatu kekuatan atau kemampuan gitu ya. Jadi, secara istilah, aliran Qadariyah ini adalah kehendak manusia, kehendak dengan adanya suatu kebebasan gitu, untuk mewujudkan perbuatan dan kemampuan tanpa ada campur tangan Tuhan gitu ya, tanpa ada campur tangan Allah gitu ya. Jadi adanya suatu kebebasan gitu ya. Nah, banyak paham-paham yang mendefinisikan mengenai aliran Qadariyah ini, bahwa aliran Qadariyah ini adalah suatu tingkah laku yang hanya ditetapkan oleh manusia itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian adanya kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat gitu. Jadi intinya tuh aliran Qadariyah ini adalah bergantung pada diri sendiri. Nah, ini diperkuat oleh banyak paham, salah satunya paham filsafat gitu. Nah, paham filsafat ini menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak gitu, dan diperkuat oleh paham lainnya seperti kehendak merupakan salah satu bentuk dari keinginan merupakan suatu tindak lanjut dari pengetahuan gitu. Nah, menurut Harun Nasution, pendapat kaum Qadariyah yaitu adanya suatu kemerdekaan, kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya gitu, tanpa ada campur tangan orang lain gitu, tanpa ada campur tangan pihak lain gitu ya. Jadi manusia mempunyai kekuatan untuk mewujudkan keinginannya gitu ya, karena menurut aliran Qadariyah ini, manusia itu berhak menerima pujian dan pahala atas perbuatannya. Dia juga mampu mendapat dosa atau tindak tercela gitu ya, dan hukuman atas perbuatannya gitu, sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran Qadariyah ini merupakan paham yang menyatakan segala sesuatu tingkah laku manusia, tingkah laku perbuatan, semuanya itu dilakukan atas kehendaknya sendiri. Nah, itu aliran Qadariyah gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke aliran Jabariyah. Oke, selanjutnya adalah aliran Jabariyah, bahwa Jabariyah ini merupakan suatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia itu adalah perbuatan yang serba terpaksa gitu. Sebagaimana arti kata Jabariyah ini adalah suatu jabara gitu, adalah berasal dari kata jabara yang apabila diartikan terpaksa gitu ya. Jadi terpaksa, jadi melakukannya tuh serba terpaksa gitu ya. Karena perbuatan manusia itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Jadi kalau misalkan aliran Qadariyah itu tidak ada campur tangan dengan Allah gitu, jadi atas kehendak diri sendiri. Kalau aliran Jabariyah ini atas kehendak Allah gitu, jadi terpaksa gitu ya. Jadi karena ada perbuatan dari Allah gitu ya. Jadi bahwa faham ini menyatakan perbuatan manusia ditentukan oleh qada dan qadarnya Allah gitu ya, sehingga posisi manusia dalam paham ini tidak memiliki kebebasan gitu. Jadi tidak memiliki kemerdekaan dan inisiatif sendiri, tapi karena adanya ada keterikatan kepada Allah gitu ya, atas kehendak mutlak yang ditetapkan oleh Allah gitu. Nah, dalam bahasa Inggris, filsafat itu adalah fatalism atau predestination, yang menyatakan perbuatan manusia ditentukan oleh Tuhan gitu ya. Nah, oleh karena itu aliran Jabariyah ini menganut paham yang menyatakan bahwa manusia itu tidak mempunyai kemerdekaan, tidak mempunyai kebebasan, tidak mempunyai kehendak untuk melakukan segala sesuatu apa yang kita ingin perbuat gitu ya. Jadi semua itu adalah atas kehendak Allah gitu. Kita mau lakukan kesalahan, mau melakukan kebaikan, itu atas kehendak Allah gitu. Jadi
aliran Jabariyah ini ada campur tangannya dengan Allah gitu. Kemudian menurut paham ini manusia mesti ada pelakunya secara hakiki, karena sejatinya manusia itu membutuhkan adanya pelaku. Jika manusia bukan pelaku secara hakiki, maka tentu Tuhanlah pelaku secara hakiki. Jadi ada istilah bahwa kita harus mengikuti skenario Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang menciptakan segala perbuatan, segala tingkah laku yang akan kita laksanakan gitu. Jadi kita adalah pemainnya gitu. Tuhan adalah Tuhan itu adalah yang mengatur skenario gitu ya. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwa aliran Qadariyah ini adalah aliran yang segala tingkah laku manusia itu diatur oleh diri sendiri, sedangkan aliran Jabariyah ini adalah segala sesuatu perbuatan tingkah laku yang diatur, yang telah diatur, jadi udah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pencipta semesta alam ini, pencipta segala makhluk di dunia ini gitu ya. Itu dia pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah. Silahkan untuk dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Dalam video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana sejarah kemunculan dari aliran Qadariyah dan Jabariyah. Terlebih dahulu mari sama-sama kita bahas terkait sejarah kemunculan dari aliran Qadariyah. Nah, aliran Qadariyah mula-mula timbul pada tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Tokoh utama Qadariyah adalah Ma'bad al-Zuhni al-Bisri dan Za'ad bin Dirham dan Ghailan al-Dimashqi. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan sekitar pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Nah, kedua tokoh inilah yang pertama kali mempersoalkan tentang qadar. Semasa hidupnya, Ma'bad al-Zuhni berguru kepada al-Bisri ya, sebagaimana Wasil bin Atha, tokoh pendiri Mu'tazilah. Jadi Ma'bad termasuk tabi'in atau generasi kedua setelah Nabi gitu ya. Sedangkan Ghailan semula tinggal di Damaskus, ia seorang ahli pidato, sehingga banyak orang yang tertarik dengan kata-kata dan pendapatnya. Ayahnya menjadi Maulana Utsman bin Affan. Kedua tokoh Qadariyah ini mati terbunuh. Ma'bad al-Zuhni mati terbunuh dalam pertempuran melawan Hajjaj tahun 80 Hijriah. Ia terlibat dalam dunia politik dengan mendukung Gubernur Sajistan. Nah, Abdurrahman al-Asyati menentang kekuasaan Bani Umayyah, sedangkan Ghailan ad-Dimashqi dihukum bunuh pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik sekitar tahun 105 sampai 125 Hijriah atau sekitar tahun 724 sampai 743 Masehi. Nah, Khalifah Umayyah ke-10 hukuman bunuh atas Ghailan dilakukan karena ia terus menyebarluaskan paham Qadariyah yang dianggap membahayakan pemerintah. Nah, Ghailan ini gigih memperluaskan paham Qadariyah. Nah, Ghailan gigih menyebarluaskan paham Qadariyah di Damaskus sehingga mendapat tekanan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Nah, meskipun mendapatkan tekanan, Ghailan tetap melakukan aktivitasnya hingga Umar wafat diganti oleh Yazid II pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Nah, baru pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik pada tahun 743 Masehi, kegiatan Ghailan terhenti dengan eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Nah, jadi itu sekilas tadi tentang sejarah kemunculan dari aliran Jabariyah ya. Sekarang kita akan membahas terkait sejarah kemunculan dari aliran Jabariyah. Nah, mungkin untuk aliran Jabariyah ini sejarahnya hanya sedikit ya yang saya dapatkan, tapi insya Allah semoga memenuhi informasi gitu. Baik, dimulai saja ya. Sejarawan Abu
Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan ya. Tokoh yang mendirikan aliran ini adalah Zam bin Sofwan, Al-Za'bad bin Dirham, Husain bin Muhammad An-Nazar, dan Dirar ibnu Ammar. Perlu kita ketahui bersama bahwa Jabariyah ini adalah sebuah ideologi dan sekte dalam bidang akidah ya, yang munculnya itu sekitar abad kedua Hijriah di Khurasan. Nah, Jabariyah sendiri memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa perbuatan pilihan dan usaha dalam perbuatannya gitu. Tokoh utamanya adalah Za'ad bin Dirham dan Zaham bin Sofwan. Jadi aliran Jabariyah ini sangat bertentangan sekali dengan aliran Qadariyah ya. Di aliran Jabariyah ini diyakini bahwa takdir yang sedang kita jalani ini murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik itu buruk maupun baik. Nah, tanpa adanya campur tangan dan usaha manusia. Nah, sedangkan dalam aliran Qadariyah diyakini bahwa takdir yang sedang kita jalani ini merupakan murni dari usaha kita sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi antara aliran Qadariyah dan Jabariyah ini sangat berbeda ya, teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sejarah kemunculan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Mungkin untuk informasi lebih dalamnya bisa teman-teman cari di berbagai sumber literasi yang sudah ada. Terima kasih. Saya akan meneruskan presentasinya dengan menjelaskan dasar ajaran Jabariyah dan Qadariyah. Dasar ajaran Jabariyah ada dalam 2 surat, yaitu surat As-Saffat dan surat Al-Insan. Surat As-Saffat yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dan yang kedua ada surat Al-Insan, tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, fakta sejarahnya itu menyatakan bahwa sesuatu ketika Nabi menghampiri salah satu sahabatnya yang sedang bertengkar mengenai masalah takdir Tuhan. Nah, setelah itu Nabi itu melarang keduanya untuk memperdebatkan permasalahan tersebut karena agar terhindar dalam kekeliruan dalam menafsirkan ayat Al-Quran mengenai takdir. Nah, yang kedua itu, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menangkap seseorang pencuri, dan ketika si pencuri itu diinterogasi, dia itu menjawab, Tuhan yang menentukan aku mencuri. Mendengar perkataan tersebut, Umar kemudian marah sekali karena menganggap orang tersebut telah berdusta, dan Umar pun memutuskan untuk menghukum si pelakunya dengan 2 hukuman. Yang satu memotong tangannya, yang kedua itu dengan hukuman dera. Dera tuh kayak mencambuk gitu kan, karena sudah menggunakan dalil takdir Tuhan. Terus alasan dipotong tangannya itu karena telah mencuri. Nah, yang kedua adalah dasar ajaran Qadariyah. Ada dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Ar-Rod ayat 11, An-Nisa ayat 111, Ali Imran ayat 165, dan Fusilat ayat 40. Yang artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, barang siapa menghendaki kehendaknya, dia beriman, dan barang siapa berkehendak kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka jika mereka meminta pertolongan. Minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang
menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dan ada arod, yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila dia mengkehendaki keburukan tersebut sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali tak ada perlindungan bagi mereka yang selain dia. Di dalam surat An-Nisa yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudorotan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpa musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuh pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Fusilat ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendakinya. Sungguh Dialah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa macam doktrin ajaran aliran Qadariyah. Yang pertama, menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Hadariansyah, bahwasannya aliran ini ataupun paham Qadariyat ini adalah mereka yang meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan, baik itu yang sifatnya baik ataupun buruk. Kedua, manusia mempunyai kudroh. Maksud kudroh di sini yaitu tadi manusia mempunyai kekuasaan dan kewenangan atas apa yang dia perbuat. Perbuatan apapun itu atas kehendaknya, dan ajaran ini meyakini bahwa itu tanpa ada campur tangan Tuhan. Jadi ini murni atas kehendak ataupun perbuatannya, hasil perbuatannya. Ketiga, pemahaman kaum Qadariyah ini ditujukan pada kudrot. Kudrot di sini kudrot manusia, sedangkan ada perbedaan antara kudrot manusia dan kudrot Tuhan. Kudrot manusia di sini sifatnya tidak kekal, sementara dan dapat hilang, sedangkan kudrot yang dari Tuhan sifatnya kekal, abadi, dan tidak terbilang. Sifatnya itu tidak terbilang karena saking nggak bisa terhitungnya. Dan selanjutnya, menurut Nasution menjelaskan pendapat Golion tentang doktrin Qadariyah ini, bahwasannya manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia yang melakukan baik atas kehendak ataupun atas kekuasaannya. Dan manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya. Maksudnya, menurut Nasution di sini, manusia emang sejatinya memiliki kekuasaan apa kehendak yang dia mau menurut keinginan dan daya upayanya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa aliran Qadariyah ini berkuasa atas keinginan dan daya pikir dia menurut kehendaknya sendiri. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat,
dapatkan itu hasil dari kerja keras dia sendiri tanpa ada campur tangan. Selanjutnya yaitu doktrin aliran Jabariyah. Doktrin aliran Jabariyah ini terbagi menjadi dua macam. Pertama ada aliran ekstrim, kedua ada aliran moderat. Pertama, aliran ekstrim ini aliran yang ditokohi ataupun dipelopori oleh Jahim bin Sofyan dan dengan doktrin pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, manusia tidak mampu ataupun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya dan dia tidak bisa berkehendak sendiri antara berserah ataupun pasrah atas kehendak yang telah Tuhan berikan. Kedua, aliran ini meyakini dan mempercayai bahwa surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalam Tuhan adalah makhluk. Next, yang selanjutnya yang keempat, Allah tidak mempunyai keserupaan seperti sifat yang dimiliki manusia. Contohnya, seperti berbicara, mendengar, ataupun melihat, dan lain-lain. Di sini Tuhan tidak disamakan atau disamaratakan dengan sifat yang dimiliki manusia. Selanjutnya, Allah tidak dapat dilihat oleh panca indera ataupun panca indera yang termasuk mata. Tidak dapat dilihat, apalagi nanti di akhirat kelak. Meyakini bahwa aliran ini mempercayai bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh panca indera, terutama oleh mata. Kedua yaitu aliran moderat. Aliran ini dipelopori atau ditokohi oleh Husain bin Muhammad An-Najjar. Pokok-pokok moderat tersebut diantaranya yaitu pertama, Tuhan menciptakan perbuatan manusia baik itu yang positif ataupun yang negatif. Tetapi manusia itu sendiri yang memiliki bagian di dalamnya, di mana tenaga yang ia keluarkan dapat mewujudkan perbuatan tersebut. Kedua, manusia tidak dapat dipaksa dan tidak bisa menciptakan perbuatan dia tersendiri, tetapi si manusia ini hanya bisa mendapat perbuatan apa yang telah Allah berikan. Ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat nanti, sama seperti aliran yang pertama tadi. Jadi dapat disimpulkan dari doktrin Jabariyah ini mengatakan bahwasannya manusia tidak memiliki kekuasaan apapun atas dirinya, dan itu baik itu nasib, keberuntungan, jodoh, itu semuanya mereka menganggap bahwa itu semua adalah mutlak kehendak Tuhan. Dia tidak bisa melakukan ataupun mengubahnya. Sehingga manusia diibaratkan sebagai wayang dan Tuhan adalah sebagai dalang.